Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Sofiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara. Saya mengajar di SD Negeri 2 Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Berikut saya akan mempresentasikan video saya ketika saya melaksanakan UKIN untuk kelas 5 SD Negeri 2 Bulu Gede, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, komponen ekosistem. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sudah jawab salam ya. Dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siap. Oke, hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Kita adalah SD Negeri 2 Bulu Gede, ya anak-anak ya, Jalan Amarta nomor 14, Desa Bulu Gede, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Nah, kelas 5 hari ini akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, komponen ekosistem ya. Oke, sebelum kita mulai belajar kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, berdoa dipimpin oleh Mas Rifki. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Rifki sudah memimpin doa hari ini ya. Seperti yang sudah Bu Guru bilang tadi, kita hari ini akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5, komponen ekosistem. Nah, sebelum kita belajar, tadi sudah berdoa. Nah, sekarang Bu Guru tanya, siapa tadi yang belum isi presensi atau daftar hadirnya? Ayo. Ada yang belum? Sudah semuanya ya? Belum ya, kalau belum nanti tolong setelah pembelajaran diisi. Sudah belum ya? Sudah. Oke, yang sudah terima kasih sudah disiplin dalam mengisi daftar hadir. Oke, kita lanjut saja pembelajaran kita. Sebelum belajar, mari kita nyanyi dulu ya, menyanyikan lagu. Judulnya apa ya? Judulnya apa? Iya, ini kelihatan ya Kak ya? Nah, oke. Judulnya Halo Halo Bandung. Boleh dengan tepuk tangan ya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut Iya. Lagu judulnya apa tadi? Halo Halo Bandung ya. Semoga dengan lagu tersebut kita dapat tambah rasa nasionalismenya ya. Oke, kita kembali lagi ke presentasi kita kali ini.
Nah, kelas 5, tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran kita, Bu Guru bacakan yang pertama, dengan mencermati gambar teks bacaan yang ditampilkan pada PPT, siswa mampu menganalisa, nanti kalian menganalisa peta pikiran tentang pokok pikiran atau pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. 2. Dengan mencermati gambar teks bacaan yang ditampilkan di PPT, nanti kalian akan mampu membuat peta pikiran dengan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan daur hidup hewan secara tepat. Yang ketiga, nanti kalian tujuannya akan dengan menyaksikan video, kalian akan mampu menganalisa daur hidup hewan secara tepat. Yang keempat, dengan diskusi kelompok, kalian mampu membuat diagram daur hidup hewan, terutama yang mengalami metamorfosis secara benar. Yang kelima, dengan menyimak video, siswa mampu membandingkan tangga nada mayor dan minor secara tepat. 6. Dengan menyimak video, ya, siswa mampu membandingkan tangga nada mayor dan minor dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati teks bacaan lagu, siswa mampu menyanyikan lagu nasional bertangga nada minor secara baik dan benar. Yang ketujuh, dengan mengikuti semua kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan cermat dan mandiri dengan baik. Oke ya. Yuk, kita amati gambar berikut ini. Ada gambar apa? Apa? Dinyalakan mikrofonnya? Apa, Mas? Kucing. Apa lagi nih, Mas? Kucing. Ular. Ada ular. Iya, pinter semuanya. Ada kucing. Nah, coba kalian diskusi dengan teman kalian, ini yang sekelompok atau sebangku, Bu Guru sudah mengelompokkan kalian berdasarkan dekat rumahnya ya. Oke. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ketiga hewan itu? Nah, ini kira-kira dari kecil sampai besar, bentuknya bagaimana, Kak? Yang burung ini, coba. Kak. Sama, iya. Kak Rifki, kira-kira bagaimana Kak bentuknya Kak? Ini dari kecil sampai besar. Bentuknya sama enggak? Sama. Sama enggak? Dinyalakan mikrofonnya? Sama. Oh, sama. Kan Kak itu Kak Fabiano, Nando. Sama enggak? Sudah. Nanti dulu, oke. Dicek dulu. Sebentar ya. Mas Fabiano, coba Mas Nando, Fabiano. Dinyalakan mikrofonnya. Coba dijawab Bu Guru. Gambar apa tadi? Mana? Kelihatan. Nah, ini iya. Ya. Lanjut aja kita. Ya, ini dari kecil sampai besar bentuknya sama apa enggak ya? Sama ya? Cuma berbeda iya. Hanya berbeda ukuran, iya. Nah, ternyata ada beberapa hewan yang bentuknya dari kecil sampai dewasa itu berubah-ubah. Kalau kalian sudah membaca, coba Bu Guru kemarin sudah meminta kalian untuk membaca bacaan yang ada di Google Classroom. Judulnya apa ya? Ini, ayo apa? Daur hidup hewan. Sudah di-download belum? Sudah di-download dari Google Classroom? Sudah. Nah, kalau sudah di-download berarti kalian sudah membaca ya? Sudah semuanya. Kalau sudah bisa membaca, coba ini. Daur hidup hewan sebagai salah satu komponen dan seterusnya ini berarti sudah kalian baca. Nah, kalau sudah kalian baca, coba Bu Guru tanya. Ada informasi penting apa saja yang kalian dapatkan di sini, Kak? Daur hidup hewan ada berapa di sini menurut bacaan tadi? 2. Ada 2. Iya. Ada metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis dan sebagainya. Berarti kalian sudah tahu, sudah membaca ini ya. Mas, ya. Coba perhatikan Mas, fokus Mas. Jangan olah-olah, jangan berbagi layar dengan yang lain ya. Oke, lihat ini. Nah, kalau sudah dibaca berarti kalian bisa menentukan pikiran utama dan informasi penting tentunya dalam sebuah paragraf. Masih ingat nggak pikiran utama itu apa? Siapa yang masih ingat? Ayo dijawab. Pikiran utama itu apa?
Gagasan? Dibuka mikrofonnya. Apakah gagasan utama atau ide? Atau ide? Ide pokok. Iya, yang jauh ke Mbak Amel terus sama teman-temannya. Yang cowok-cowok gimana ini? Dijawab ya. Nah, kalau kalian sudah baca berarti kalian sudah tahu informasi penting apa saja yang ada di teks tadi. Ada apa saja tadi? Metamorfosis. Nah, itu terus apa lagi? Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis Nah, tidak sempurna. Nah, berarti kalian sudah paham. Iya, pikiran utama Bu Guru ulas sekali lagi. Pikiran utama itu tadi sudah betul yang dikatakan Mbak Amel ya. Ini kelihatan ya Kak ya yang di mikrofon di sini kelihatan? Ini kelihatan enggak, Mas? Mas, kelihatan informasi penting? Kelihatan ya. Kalau kelihatan coba dibaca Mbak Amel pokok pikiran Mbak apa namanya Mbak siapa Dara. Pokok pikiran adalah dibaca Kak. Pokok pikiran Adalah ide dibaca yang keras. utama Nanti. Pokok pikiran adalah ide utama karakter. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah karakter. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama atau masalah utama. Iya, terima kasih sudah dibaca ya. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama. Terus gagasan utama. Nah, ya gagasan pokok inti masalah atau masalah utama. Oke, kalau sudah paham berarti kalian juga sudah bisa bagaimana cara menentukan pokok pikiran ya. Bagaimana Mas Rifki cara menentukan pokok pikiran? Mas Dava? Dengan membaca seluruh Paragraf. Iya masih ingat ya, harus dibaca dulu bagaimana caranya kita tahu pokok pikiran. Jadi baca semuanya. Sudah dibaca semua ya pokok pikiran paragrafnya ya? Sudah, berarti kalian bisa menentukan pokok pikiran. Iya betul sekali cara menentukan pokok pikiran. Pertama dibaca seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu diperhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhirnya mana kira-kira yang akan dijadikan sebagai kalimat utama ya. Yang berikutnya pokok pikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Berikutnya yuk. Nah, kalian nanti Bu Guru minta untuk menjawab atau mengisi LKPD. Ini maaf ini kok keliru ya, bukan peta utama tapi peta pikiran ini, peta pikiran. Kalian nanti akan membuat peta pikiran berdasarkan bacaan di atas ya, yang tadi sudah dibaca. Nanti kalian siapkan, sudah di-download LKPD-nya? Sudah. Yang laki-laki sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah bagus nanti dikerjakan nanti setelah yang ini ya, sekalian dengan yang IPA, muatan IPA. Kita ke berikutnya yuk. Nah, tadi kita sudah belajar tentang teks ya. Teks tentang daur hidup hewan. Nah, kalau sudah membaca berarti kalian tahu ya informasi penting apa saja yang ada di dalamnya. Coba Mas Dava. Dava, Ilyas. Dava. Coba, apa itu metamorfosis, Kak? Metamorfosis apa? Apa yo? Ya siapa yang masih ingat metamorfosis tadi yang sudah dibaca? Metamorfosis yaitu perubahan apa? Perubahan bentuk hewan. Iya, perubahan hewan apa saja yang mengalami metamorfosis, Kak? Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis? Ayo. Ada berapa sih jenis metamorfosis? Ada berapa? Iya, masih ada 2. Berarti kalian masih ingat apa saja informasi yang ada di dalam setiap paragraf. Oke. Kalau masih ingat coba kita berikutnya akan memantapkan konsep ya. Apa sih metamorfosis itu? Kita saksikan dulu. Bentar ya. Oke.
Saksikan dulu ya. Iya. Sudah kelihatan belum, Kak? Belum, ditunggu ya. Pada hewan. Sudah kelihatan belum? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Artinya, siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari kelompok serangga, yaitu amfibi atau katak, molluska, crustacea atau udang-udangan, echinodermata, dan tunicata. Meski tidak selalu, tapi biasanya proses metamorfosis yang dilalui hewan-hewan ini juga diikuti dengan perubahan habitat atau kelakuan. Lalu, apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang bentuknya ulat. Ulat itu Iya. Kok ya? suka makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Barulah sesudah itu berubah menjadi pupa atau yang kita kenal dengan kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari. Nah, sesudah itu barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase rupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Telur, nimfa, dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah tidak adanya sayap. Contohnya adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan lain sebagainya. Tidak banyak perbedaan ditemukan antara bentuk nimfa belalang dan belalang dewasa. Begitu juga dengan kecoa yang tidak banyak berubah bentuk antara saat masih berupa nimfa dengan Stop sharing dulu ya. Video tentang metamorfosis ya Kak ya. Tadi ada seperti yang di teks tadi, metamorfosis ada 2 jenis ya. Daur hidup hewan ada 2, ada yang bermetamorfosis, ada yang tidak ya. Ditutup mulutnya Kak. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Iya, Rifki. Oke, dengarkan ya. Coba sambil didengarkan, jangan ngobrol sendiri. Nih ya, Mas. Oke, next kita akan Bu Guru akan membagi tugas kelompok hari ini. Kalian sudah Bu Guru kelompok kan? Oke, sudah kelihatan? Belum? Nah ini ya Kak ya. Nanti kalian isi nama siswa, kalian namanya siapa, kelas berapa, kelompok berapa. Kelompoknya nanti Bu Guru perlihatkan setelah ini, tanggal berapa. Nanti LKPD tema 5 ini sudah kelihatan ya. LKPD 5, subtema 1 pembelajaran 5. Ini tadi sudah Bu Guru bacakan tujuannya. Ini ada mupel bahasa Indonesia. Ini contohnya, sudah Bu Guru berikan contoh seperti ini, daur hidup dari teks tadi. Ya, kalian nanti dicari berdasarkan teks di atas, temukan
temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf. Nanti setiap paragraf ditemukan pikiran utama dan informasi yang kamu anggap penting. Nanti dilihat, dicatati ya. Setelah itu tuliskan pikiran utama dan informasi penting tersebut dengan menggunakan peta pikiran. Nah, ini nanti membuat peta pikiran seperti ini. Kamu dapat menambahkan gambar untuk memperjelas pikiran utamamu dan informasi yang kamu anggap penting. Ini misalnya ini ya. Dari hidup hewan, tadi dibedakan menjadi berapa, Kak? Berapa ini? 2, ya betul. Ini apa? Yang itu toh ya, 2 yang sempurna. Dengan metamorfosis dan yang tidak dengan bisa ya. Terus nanti kalian bedakan lagi yang metamorfosis itu ada berapa? Metamorfosis apa sama apa? Terus di bawahnya sini kalian berikan gambar. Iya, gambar yang mengalami metamorfosis sempurna apa yang tidak mengalami sama sekali apa ya. Itu ada pertanyaan dari Mupel Bahasa Indonesia? Ya. Kalau tidak kita ke LKPD Mupel IPA dulu ya. Di sini kalian akan membuat diagram yang memperlihatkan daur hidup 3 jenis tadi yang seperti yang Bu Guru jelaskan. Nah, nanti seperti ini diagramnya ya. Ini untuk hewan yang metamorfosis sempurna. Di sini yang ini tidak sempurna, yang ini tidak mengalami metamorfosis. Nah, di bawahnya sini kalian berikan keterangan yang ada di referensi tadi sudah Bu Guru berikan linknya. Nanti kalian bisa lihat di referensi tentang hewan yang akan kamu akan kalian tulis di sini. Misalnya kalau Bu Guru tentang kupu-kupu ternyata begini. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Bu Guru perhatikan dulu, Bu Guru perlihatkan dulu ini. Halo? Hai, gitu dong. Ini ya contohnya ini, Kak. Contohnya ini, sebentar kok. Mana ini? Contoh ya, perhatikan ini. Ini ya, ini yang tadi dari hidup hewan misalnya yang sempurna itu, metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, ini nanti digoleki cari gambarnya. Terus ini fakta-faktanya yang penting apa saja yang berhubungan dengan kupu-kupu. Dari hidup kecoa ini misalnya dari Bu Guru ambil dari gambar yang tadi ya. Kamu bebas mencari gambar apapun yang kalian suka. Siap? Ada pertanyaan? Tidak. Paham? Benar? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Nanti kalian presentasikan setiap kelompok ya. Silakan Bu Guru kasih waktu 15 menit. Silakan mulai sekarang. Ya. Sudah atau belum? Oke, kelompok 1 ada Zada Walid Hisham, kelompok 2 ada Amel, Dara Husni, kelompok 3 ada Ilyas Febiano, kelompok 4 ada Dava Rifki. Ini ya. Oke, kalau sudah kelompoknya sudah ya? Sudah belum? Ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah Bu Guru beri kesempatan pada kelompoknya Mas Dava, silakan Mas Dava dibacakan hasil diskusi kalian, kelompok kalian ya. Daur hidup hewan dengan metamorfosis tanpa metamorfosis. Dengan metamorfosis terbagi menjadi 2. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kupu-kupu telur menjadi ulat menjadi kepompong akan menjadi kupu-kupu akan menjadi
Dari telur menjadi limfa. Limfa akan menjadi limfa dewasa, dan limfa dewasa akan menjadi kecoak kecil dan menjadi kecoak dewasa. Tanpa metamorfosis ada ikan, dari hidup ikan, telur akan menjadi ikan kecil akan menjadi ikan dewasa. Daur hidup kadal akan bertelur, telur menjadi kadal kecil akan menjadi kadal dewasa. Iya, tidak ada perubahan yang berarti ya, cuma tambah besar saja ya yang metamorfosis, yang tidak ada metamorfosisnya. Yang metamorfosis sempurna itu dari telur sampai ke dewasa itu berubah-ubah terus bentuknya ya. Oke, kita ke tepuk tangan dulu buat kelompoknya Mas Bapak ya. Iya, tangan Kak. Nah, sekarang kita ke kelompoknya Mbak siapa ini yang kelompok 1 ya? Mbak kelompok 2. Yuk, kelompok 2. Yang Mas boleh dimatikan mikrofon. Matikan mikrofon Mas Dava, Mas Rifki. Nah, yuk ke Mbak Husni dan kawan-kawan. Stop sharing. Kamu stop sharing dulu Kak. Stop sharing. Nah, pintar. Yuk kita gantian ke kelompok lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyajikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, keras lagi Kak, dekatkan lagi yuk. Ya, lanjut. Ya, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Ke bawah lagi, langsung aja ke tadi. Terus ke bawah. Iya, scroll ke bawah lagi. Ya, dari hidup hewan dibedakan menjadi? Dari hidup hewan dibagi menjadi 2, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Dengan metamorfosis dengan metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang keras lagi Kak. Terus? Contohnya metamorfosis sempurna. Ya. Dari telur ke ulat, terus ke kompon. Iya, intinya sama dengan yang tadi ya, sama kayak punyanya Kak Dava ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kelompoknya Mbak di siapa namanya Mbak Dara. Kita lanjut ke berikutnya yang diagram Mbak, bawahnya scroll ke bawah. Scroll ke bawah, iya. Yuk, terus ke bawah lagi, Pol. Nah, itu ada dari hidup hewan. Yuk, dari hidup hewan ada 3. Dari nyamuk, jangkrik dan sapi. Iya. Oke. Lanjut, yang nyamuk itu dari apa Kak? Dari telur? Apa ini?
larva, pupa, jadi nyamuk dewasa. Jangkrik itu dari apa ini? Dari jangkrik kecil ya, dari nimfa jangkrik, dari telur nimfa terus ke jangkrik, iya. Terus iya, langsung yang sapi kecil, sapi besar ya. Anak sapi muda, sapi dewasa. Terus bacakan coba Kak, yang nyamuk itu hanya nyamuk betina apa itu? Coba bacakan bawahnya itu, yang nyamuk itu. Bacakan Kak. Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Oh, yang jantan berarti tidak. Yo, terus yang itu, yang jangkrik, mata jangkrik termasuk yang paling aneh di dunia, mengingat jumlahnya yang sangat banyak, namun tidak berfungsi dengan baik di siang hari, namun lebih baik di malam hari. Di antara mata dan abdomen terdapat sayap yang digunakan untuk terbang. Oke, next yang itu, yang sapi. Sapi tidak bisa melihat warna merah. Fakta menarik, sapi selanjutnya adalah hewan ini mengalami buta warna merah atau hijau. Iya, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Yuk, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak. Siapa nama Dara? Oke. Lanjut ya, anak-anak semuanya boleh di stop sharing dulu Kak, dimatikan mikrofonnya juga. Oke Kak, semuanya kita dengarkan lagu yang berjudul Syukur ya. Oke. Ya. Bentar ya. Oke, kalau sudah, coba ya. Ini tadi syukur ya, lagu syukur. Nah, lanjut kita ini ke ini ya. Kalian hafalkan lagu syukur. Setelah itu ya, Mbak Amel ya. Dengarkan dulu. Dihafalkan lagunya, kalian video lagunya, menyanyikan cara menyanyikannya bagaimana. Nanti kalian kirim ke Google Form ini. Harus dengan bagaimana cara menyanyikannya. Senang apa dengan sedih kira-kira? Kalian hafalkan dengan ekspresi itu, dihafalkan ya, dikirim videonya ke alamat ini, paham ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak silakan kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Tentang apa tadi? Peta pikiran. Terus apa lagi? Yang terakhir, iya pintar. Yang terakhir kita tangga nada minor apa mayor? Minor. Iya, minor itu yang sedih-sedih sifatnya atau kurang bersemangat. Oke. Ya, kita ada pertanyaan nggak sebelum kita ke evaluasi, Kak? Tidak. Kalau tidak, silakan kerjakan evaluasinya. Ini ya, di Google Classroom sudah ada itu. Oke. Sudah selesai evaluasinya? Kalau sudah, yuk kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Apa kalian senang? Ayo dibaca dulu. Senang nggak metamorfosis? Senang. Senang nggak hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Metamorfosis. Metamorfosis. Ada yang suka nyanyi nggak? Nada minor. Kalian suka nggak ini apa namanya lagu-lagu tadi suka nggak? Kalian merasa sulit
Apakah ada kesulitan yang kalian alami? Oke. Kalau sudah ada pertanyaan? Kalau sudah, kita hari ini akan memperhatikan ya. Ini remedial dan pengayaan. Nanti kalau nilai kalian kurang dari 70, kalian lakukan remedial. Kalau nilai kalian lebih dari 70, tadi pas evaluasi, kalian nanti akan guru minta untuk pengayaan ya. Ini bisa kalian saksikan atau perlihat. Bisa kalian lihat di Google Classroom. Ini nilai-nilai kalian ini ya. Amel, Dara, Vandika, Dava dan seterusnya ini nilai-nilainya. Yang kurang dari KKM silakan diulangi ya, di remedi. Oke, kalau sudah masih semangat? Sudah ini sudah lelah ya. Kalau sudah lelah coba ini yuk kita tepuk pagi, siang, malam. Kalau pagi kalian tepuk 1 kali, kalau siang kalian tepuk 2 kali, kalau malam tidak ditepuk. Gini aja ya, karena malam-malam ribut nanti kalau tepuk tangan ya. Oke, siap. Kita latihan dulu. Tepuk pagi, siang, malam, malam, siang. Ayo. Siang, pagi, siang, malam, malam. Ayo. Ada yang keliru ya. Oke, semangat, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke ya. Anak-anak semuanya, alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Alhamdulillah. Yuk kita akhiri hari ini dengan baca berdoa bersama-sama. Yuk disiapkan oleh Mas siapa namanya itu Zada. Yuk Mas, yuk David, yuk. Ya udah nggak apa-apa, yuk sembarang yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih dari Bu Guru. Ingat belajar lagi ya. Tugasnya jangan lupa diupload videonya diupload di mana? Di Google Class. Oke, terima kasih. Thank you for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.